Episode ini dibuka dengan flashback yang adem ayem. Amelia kecil memperhatikan kakarnya berlatih pedang sampai berkeringat, kayak orang lagi ngejar ranking 1 turnamen dunia. Dia bangga banget sama kakaknya, yang rajin. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar, karena kenyataan pahit langsung nyeruduk tanpa permisi. Di masa itu, Lia mutusin buat enggak nerusin tunangan sama Amelia. Di belakang, adiknya, Kilika, sang ratu iri tingkat dewa, langsung nyeletuk kalau Liam gak pantas menikah dengan anak haram. Di altar, si Kilika makin jadi. Dia ngegas ke anak buahnya buat ngusir Amelia, seolah-olah Amelia itu noda di karpet kerajaan elf. Amelia memilih mengalah. Dia siap pergi supaya gak ada drama lagi. Tapi jelas, Kilika gak membiarkan itu. Drama adalah nafas hidup Kilika. Akira yang lihat adegan itu kepo laksimal. Dia tanya, apa sebenarnya alasan Kilika benci banget sama Amelia? Kilika langsung memainkan kartu andalannya. Nunjukin tangan yang katanya diracuni Amelia. Masalahnya, Akira sama sekali nggak percaya. Kilika pun mulai mendekat dengan skill pemikat super menyebalkan. Amelia sampai gregetan. Dia minta Kilika berhenti pakai skill itu. Tapi ternyata aura pemikat Kilika sama sekali nggak ngaruh. Level Akira jauh lebih tinggi. Kilika langsung kaget, seperti habis dicek mutasi kartu ATM. Nggak nyangka bakal kalah. Akira menekan Kilika buat mencabut tuduhannya, tapi sebelum drama makin panas, sang ayah muncul. Para prajurit langsung nyalahin Amelia, tapi untung ayahnya jeli. Dia tahu para prajurit kena skill pemikat Kilika. Jadi bukan salah Amelia. Ayahnya minta maaf atas ulah anak bungsunya itu, dan nyuruh Akira pulang aja. Ras lain dianggap gak punya tempat di wilayah elf. Tapi Amelia ngeyel. Dia gak mau Akira pergi. Dia bahkan mau ikut Akira kemanapun. Sang ayah menolak, karena Amelia calon pewaris tahta. Akira yang udah muak ngajak duel untuk menentukan nasib Amelia sendiri. Ayahnya setuju, tapi dia nunjuk Kilika sebagai lawan Akira. Siapa yang menang? Dialah yang menentukan jalannya takdir. Lokasi duelnya? Pohon suci, tempat paling sakral dan paling dramatis. Dalam perjalanan ke sana, Amelia cerita kenapa dia disebut anak haram. Ternyata dia dan Kilika kembar, tapi beda warna rambut dan mata. Perbedaan itu bikin masyarakat percaya Amelia membawa bencana. Flashback ke masa kecil. Status Amelia sudah diketahui anak dewa. Anak dewa punya kekuatan besar yang bisa menggerakkan dunia. Tapi selama ada Amelia, negeri elf akan aman. Masalahnya, Kilika kecil merasa dilupakan begitu semua orang memuja Amelia. Akira memilih duel adil. Dia nggak mau pakai jurus menghilang. Dia memilih menghunuskan pedangnya agar tak kebablasan membunuh Kilika. By my will, I sanction this duel! Tapi Kilika nggak mau menyerah. Iri hatinya kayak bensin yang sudah keburu tumpah di api. Stolen! I swear it! Kilika, I beg you! Just like back then. Flashback lagi. Kilika kecil yang haus perhatian dan obsesi jadi lebih kuat dikasih bola pemanggil monster. Dia menggunakannya dan semuanya kacau. Monster keluar labirin. Liam terluka dan Amelia menyelamatkan Liam dengan sihir pembangkit. Tapi sebenarnya dia nggak tahu apa-apa soal kondisi Amelia. Sesudah duel makin panas, Kilika Amelia menenangkan adiknya. Sang ayah bilang semua ini salahnya dan menggunakan skill belenggu ingatan untuk mengembalikan memori Kilika. Di momen itu, Kilika akhirnya sadar betapa salahnya dia. Dia minta maaf dan kedua saudara itu berbaikan. Janji duel dikabulkan. Akira sekarang bebas menentukan jalannya. You would then see your own worth without... Safe to say I won that duel. That you did. Dan Amelia langsung mode bucin menyala. Dia bilang mau ikut kemanapun Akira pergi. Such a weirdo. I swear, I'll spend the rest of...
Asahina. We're all set for weapons. The rest of our group is so... Episode 5. Menuju negeri ras hewan dan mimpi buruk Adrea. Kilika memberi pesan kalau Amelia selalu bisa pulang kapanpun. Ayahnya bahkan menjodohkan Kilika dengan Liam. Tapi jelas, Amelia cuma mau satu nama, Akira. Akira, Amelia, dan Yura diantar pengawal elf menuju benua ras manusia hewan. Dalam perjalanan, Yura, si kucing hitam super sakti, ngobrol sama Akira soal Raja Iblis. Dia bilang Raja Iblis memang tertarik pada kekuatan Akira, terutama jurus yang bisa memakan diri sendiri. Akira mengeles bilang itu cuma kebetulan. Saat lagi fokus, Akira melihat kelompok mencurigakan membawa tawanan. Tanpa mikir panjang, dia aktifkan mode menghilang dan langsung nyelamatin tahanan itu. Setelah aman, dia lanjut perjalanan kayak ninja habis shift I malam. believe he is a royal hailing from Uruk. Out in the air for a good while. We're nearing water. Di kapal, Akira merencanakan latihan dan naik level. Amelia yang pengen quality time malah ditinggal karena Akira sibuk baca buku pemberian ayah Amelia. Patah hati versi anime. He insisted on presenting me with a parting gift. This is the Beast Folk continent, known as... Ur. Can't help but know. Setibanya di wilayah ras hewan, mereka dihadang para preman jalanan. Mode bayangan Akira langsung bekerja. Bukan buat bunuh, tapi buat nutup mata para bandit biar bisa kabur. Reaksi mereka terhadap Yura juga lucu. Semua langsung ciut. Ternyata ras hewan benci banget sama kucing hitam. Trauma masa lalu. Di penginapan, Amelia udah happy mau tidur bareng Akira. Master. I can take a hint and shall gladly make myself scarce. Sleep so quickly. Tapi Akira malah pura-pura tidur. Amelia yang udah dandan maksimal cuma bisa pasrah. Pagi harinya, Yura bawa pandai besi legendaris, Crow. Dia punya kemampuan bikin senjata overpower dalam sehari. Dia juga cek pedang Akira yang sudah tumpul sambil meremehkan kemampuan Akira. Amelia otomatis naik pitam, tapi Yura bilang Crow emang jago perang. I take it you're an assassin. You clearly know nothing about Akira. It's okay. Crow akhirnya pamit, bilang bakal ngabarin begitu senjata Akira selesai. Amelia yang kepo tingkat dewa cuma bisa menatap punggung Crow pergi sambil mikir, nih orang kenapa misterius banget sih? Sementara itu, Akira lagi serius baca peta sambil nyari lokasi labirin buat nyari monster, uang, dan mungkin sedikit hiburan. Amelia minta izin buat nemuin Crow, dan Akira yang super santai cuma nyuruh Yura buat ikut ngawasin. Nggak lama, Akira tampeh ke bengkel Crow. Dan ternyata, Akira datang bukan buat protes atau reparasi, tapi mau jadi murid Crow. Udah kayak anak baru yang notot mau magang di toko paling rame. Sayangnya Crow menolak mentah-mentah. Katanya dia sudah pensiun dari urusan murid. Fokusnya sekarang cuma bengkel dan logam panas, bukan bocah ajaib. Saat Yura ikut muncul, suasana makin panas. Crow langsung manggil Yura dengan sebutan Mimpi Buruk Adrea. Titel gelap yang jelas bikin ruangan mendadak dingin. Yura yang biasanya santai kali ini langsung ngedumel, nyuruh Crow stop manggilnya begitu. Masuk ke flashback masa lalu, ceritanya makin kelam. Dulu, ada kota bernama Adrea. Yura datang ke sana bawa misi dari Raja Iblis. Tapi bukannya menjalankan tugas normal, dia malah kebablasan, dan insting iblisnya lepas kendali. Satu kota porak-poranda. Dan sejak itu, nama Mimpi Buruk Adrea nempel kayak tato yang nggak bisa Was dihapus. no excuse for taking it to such an extreme. Dari jauh, Akira yang dengar semua itu cuma menarik napas. Bukan marah, bukan takut. Lebih kayak, oh, pantes. Karena pembantaian itu juga ternyata sudah merenggut adik Crow. Tapi Crow sendiri nggak dendam ke Yura. Bahkan dia anggap Yura cuma alat yang dikendalikan sistem yang lebih gelap. Kilas balik tentang adik Crow makin bikin hatinya lekit. Hari itu kekacauan terjadi di kota ras hewan. Orang-orang berlarian, bangunan roboh, semua panik. Adik Crow berusaha menghentikan seorang pria yang lari terbirit-birit, berharap bisa menghentikan gedung yang mau runtuh. Tapi bukannya membantu, orang itu justru menginjaknya demi nyelamatin diri sendiri. Dari kejadian itu, Crow cuma ingat satu nama, Graham Cluster, pria pengecut yang ninggalin adiknya mati. Sampai sekarang,
Crow dilema antara dendam dan pesan terakhir adiknya yang seakan bilang, udah, jangan dibales. Di sisi lain, Akira yang lagi cari jalan menuju labirin tiba-tiba merasakan aura monster jahat. Dan ternyata Amelia udah duluan ada di sana, tapi kondisinya nggak baik-baik aja. Monster itu dikendalikan seseorang, orang yang dulu juga pernah merayu adik Amelia. Situasi makin gawat saat Akira sadar Amelia dalam bahaya besar. Tanpa mikir panjang, Akira langsung ngegas. Emosi naik, naluri protektif aktif, dia mengeluarkan jurus andalannya meski tahu staminanya bakal kesedot habis. Kayak gamer yang tetap ulti meski bar HP tinggal setitik. Amelia. Episode 6. Cincin Takdir dan Labirin Maut. Akira tumbang karena menguras stamina, tapi tubuhnya otomatis menyembuhkan diri karena levelnya sudah tinggi. Yura membawa Akira ke Crow. Ketika bangun, Akira langsung gelisah soal Amelia. Nearly depleted your mana to the point of causing your own doom. Our logic, Master. I must inquire. I've got to rescue Amelia. But you have no idea where she... Crow menghentikannya sebentar. Pedang baru Akira sudah selesai, pendek, cepat, dan pas untuk gaya assassin. Crow bahkan memberi cincin peninggalan pahlawan lama, cincin yang bisa menuntun pemiliknya ke tempat yang diinginkan. I can't thank you enough for your help. That means wherever you may go, I shall forever follow. Akira dan Yura langsung berangkat menyelamatkan Amelia. Di sisi lain, Amelia disekap oleh Aurum, pengguna skill pengendali monster dari ras iblis. Amelia cedera dan gak bisa bergerak, tapi Aurum tak berniat membunuhnya karena Raja Iblis ingin Amelia hidup-hidup. Everything that I know. Maybe that assassin friend of yours. Don't worry that pretty little head of yours. I need you alive. Dalam perjalanan, Akira bertemu gadis misterius yang dulu dia lihat di ras manusia. Namanya Lia, putri pertama Raja Ras Hewan. Dia punya penciuman super dan tahu lokasi Amelia. Setelah Akira menggunakan mata dunia, Lia dianggap aman. To start, my name is Leah Lagoon. Tell me right away. I didn't have any proof. Keep Amelia safe. There's no denying. Amelia menyadari kalau Raja Iblis ngincer sihir pembangkitnya. Tapi kenapa? Bisa dibilang ras iblis itu punya umur abadi. Aurum pun tak tahu rencana iblis seperti apa. Di sisi lain, Lia cerita masa lalunya. Desanya hancur, keluarganya diculik slime hitam, dan rakyat dipakai tumbal demi memanggil pahlawan. Dia tak dendam pada pahlawan, tapi dendam pada raja manusia yang membuat ritual pemangkilan itu. Akira merasa semuanya janggal. Motif Raja Iblis dan Raja Manusia sama-sama mencurigakan. Evil and deserving of their contempt. By taking out a certain number of monsters per floor. Saat mereka mencapai gerbang labirin, Akira mau pakai mode bayangan. Yura melarang karena Akira bisa tumbang lagi. Yura menawarkan diri pakai mode iblisnya, meski itu bikin dia kehilangan akal. Benar saja, Yura berubah jadi buas. Tapi Akira memanggilnya dengan suara lembut sampai Yura kembali sadar. Is murdered. And not by the hero. Can pay. I would expect no less. Though while others wish to avoid. Akhirnya mereka tiba. Lia memasang penghalang dewa di Amelia dan Akira. Akira tak akan melepaskan Amelia ke siapapun, dan Aurum tak akan dimaafkan karena telah menculik Amelia. Aurum mengakui mental Akira sekuat baja meski sebentar lagi akan mati. Ternyata benar Akira tak ada apa-apanya hingga Akira mengeluarkan sihir bayangan. Activate. Shadow Beast. Akhirnya Aurum bisa dikalahkan, meski dia mengaktifkan skill pemanggil monster, ada Lia yang menjaganya. It's too soon to... Tak berapa lama rekannya datang. Dia jauh lebih tinggi levelnya dibanding Aurum. Akankah Akira dapat melawannya? Agar tak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Told me that it's okay. What are you doing? I suppose he was... I had no idea.